Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Saya akan mencoba membantu untuk mempelajari foto fosforilasi pada reaksi terang fotosintesis. Kita tahu bahwa fotosintesis terbagi dua macam reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Sebetulnya penamaan ini kurang tepat karena kalau terang itu berarti memang harus ada cahaya, kalau gelap berarti tidak ada cahaya. Padahal bukan begitu. Terang itu memang harus ada cahaya, maka nanti namanya reaksi tergantung cahaya. Untuk gelap, energi bukan dari cahaya, tapi ada cahaya juga bisa. Sehingga untuk gelap nanti istilahnya adalah reaksi tidak tergantung cahaya. Sekarang kita mulai yang foto fosforilasi. Kenapa namanya foto fosforilasi? Foto itu adalah cahaya, fosforilasi itu pembentukan fosfat dari ADP. Jadi, foto fosforilasi berarti pembentukan fosfat dengan bantuan cahaya. Ada dua macam nanti, yaitu siklik dan non-siklik. Siklik nanti hanya menggunakan satu fotosistem satu, yaitu P700. Elektron dari P700 kembali ke P700 dan hanya membentuk ATP. Untuk non-siklik itu dua buah fotosistem, yaitu 1 dan 2. Elektron dari fotosistem 2 nanti diganti oleh elektron yang berasal dari air. Hasilnya adalah ATP dan NADPH. Lalu donasi elektron dari air itu akan menghasilkan oksigen dan elektron dalam bentuk ion H. Sekarang kita lihat yang siklik. Berasal dari 700 penerima elektron, lalu kembali ke P700 dengan menghasilkan ATP. Sehingga pada siklik itu hanya membutuhkan satu fotosistem, yaitu Fs1 pada P700, dan elektron dari P700 kembali lagi ke P700 dengan menghasilkan ATP. Jadi berputar. Maka namanya siklik. Berbeda dengan yang ini, yang non-siklik. Elektron itu bermula dari air. Karena air itu pecah dengan bantuan cahaya, maka namanya fotolisis. Foto cahaya, lisis itu pecah, menghasilkan elektron dalam bentuk ion H dan oksigen. O2 inilah yang nanti keluar lewat stomata pada daun, dan H dipakai untuk mereduksi P680, artinya menambahkan elektron pada P680. Lalu setelah P680 itu menerima elektron dari ion H dari air, kemudian P680 itu nanti akan memberikan elektronnya kepada P700 melalui plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. PQ dan PQ itu adalah pembawa elektron dari P680 ke P700 melewati rangkaian ini dengan menghasilkan ATP. Lalu P700 setelah menerima elektron dari P680, lalu elektron diberikan kepada NADP melalui viridoksin, sehingga mengubahnya menjadi NADPH. Jadi kalau kita lihat, bahan yang dipakai untuk foto fosforilasi non-siklik adalah H2O. Hasilnya adalah ATP dan NADPH, melibatkan dua macam fotosistem, yaitu fotosistem 1 pada P700 dan fotosistem 2 pada P680. Saya ulang lagi, air mereduksi P680, jadi menambahkan pada P680. P680 mereduksi P700, P700 mereduksi NADP menjadi NADPH. Jadi produk nanti ATP dan NADPH nanti ini akan dipakai dalam reaksi gelap pada Calvin-Benson. Jadi saya ulangi, H2O mengalami fotolisis menjadi oksigen dan elektron. Elektron menambahkannya kepada P680, P680 kemudian ke P700 sambil membentuk ATP.
P700 memberikan kepada NADP sehingga terbentuk NADPH. Jadi perbedaannya adalah jumlah fotosistem. Kalau siklik hanya satu saja, yaitu Fs1. Kalau non-siklik 2, Fs1 dan Fs2. Arus elektron kalau siklik hanya dari P700 kembali ke P700, tapi kalau non-siklik bermula dari air ke P680 ke P700 lalu ke NADP. Hasilnya kalau siklik hanya ATP, non-siklik ATP dan NADPH serta oksigen. Fotolisis siklik tidak ada, non-siklik ada. Lalu pada air itu pada siklik tidak membutuhkan, untuk non-siklik memerlukan air. Demikian anak-anak sedikit penjelasan supaya kalian paham tentang apa yang dimaksud fotoposforilasi. Ini poin penting pada reaksi terang itu adalah ini. Oke, terima kasih.